Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4, tema 5, subtema 4, pengalaman kuri tempat wisata. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok kita pada hari ini yang pertama adalah ungkapan minta tolong. Menyelesaikan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dan hiasan dari bahan buatan. Diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong dengan baik. Kemudian kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. Kemudian kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang dengan tepat. Selanjutnya, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Dan diharapkan juga kalian dapat membuat karya hiasan dengan bahan buatan dengan benar. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di halaman 194 anak-anak, di situ ada Benny dan keluarganya sedang berwisata ke Candi Borobudur. Nah, ketika berada di sana, Benny ingin berfoto-foto. Nah, ketika ingin berfoto ria, Benny tidak bisa memfoto dirinya sendiri. Lalu, apa ya yang harus dilakukan Benny? Nah, ia harus meminta tolong tentunya ya. Nah, saya akan membacakan sebuah percakapan antara Benny dengan orang yang ia baru kenal. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Iya. Nah, itu percakapan antara Benny dengan orang yang bernama Dev, orang yang baru ia kenal. Ia mencontohkan cara meminta tolong yang baik anak-anak, ya, yaitu dengan bahasa yang santun. Nah, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Sebutkan alat untuk memfoto. Tentu saja kamera, ya. Kamera bisa dari HP atau kamera seperti yang dibawa oleh Benny dan juga Dev. Selanjutnya nomor 2, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Ya, permisi terlebih dahulu dan dengan bahasa yang santun atau sopan. Siapa yang meminta tolong? Benny ya, sudah ada jawabannya dari percakapan ini. Mengapa orang mau menolong Benny? Karena Benny meminta tolong dengan santun. Ya, coba kalau Benny meminta tolong yang memaksa, pasti orang tidak mau menolongnya, ya. Apa yang terjadi setelah Benny berfoto? Ya, mereka bergantian mengambil foto. Nah, apa yang dicontohkan oleh Benny anak-anak adalah sikap santun, yaitu meminta tolong dengan bahasa yang santun. Kalian pun juga begitu ya. Ketika ingin berfoto atau butuh bantuan orang lain, kita harus meminta tolong dengan bahasa yang sopan dan juga santun. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada sebuah cerita ya. Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik, ya, dan panjangnya itu berbeda-beda. Data tentang panjang kain batik ada di halaman 198. Ya, ini kain Benny 140 cm, kain Edo 3 meter, kain Dayu 1,4 meter, kain Meli 160 cm, dan kain Udin sepanjang 2 meter. Nah, di bawah itu ada soal cerita lagi anak-anak, nomor 1 sampai dengan 4. Siti dan Lani belum mendapatkan kain ya. Nanti dari soal ini mereka akan mendapatkan kainnya.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, seperti yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya, yaitu kita harus sajikan mulai dari diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulannya ya. Ini untuk melatih kerja otak kita, anak-anak. Kita akan bahas sama-sama, anak-anak, cara menyelesaikan soal-soal ini. Yang nomor satu dulu ya. Yang pertama, sebelumnya kita harus samakan ini satuannya. Kita biar lebih mudah disamakan ke sentimeter saja ya. Yang satuannya meter kita jadikan sentimeter. Ya, biar sama semuanya. Jadi kain Edo jadi 300 cm, kain Dayu 140 cm, dan kainnya Udin 200 cm. Ini biar bisa kita hitung. Kalau satuannya tidak sama, tidak bisa dihitung ya anak-anak ya. Hasilnya pasti salah. Baik, kita coba selesaikan nomor satu dulu. Kita tulis yang diketahui, panjang kain meli 160 cm. Soalnya saya baca dulu ya. Berapakah panjang kain meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Jadi kita tulis yang diketahui dulu, kain meli 160 cm. Kemudian kain Edo, mana Edo ini ya, 3 meter sama dengan 300 cm. Yang ditanya, panjang kain meli dan Edo dalam meter. Jawab, panjang kain meli dan Edo sama dengan panjang kain meli ditambah panjang kain Edo. Sama dengan kain meli 160 cm ditambah kain Edo 300 cm. Yaitu 460 cm. Karena yang diminta adalah meter, maka 460 kita rubah ke meter. Caranya masih ingat? Tinggal memindahkan komanya 1, 2. Ya, maka 460 cm sama dengan 4,6 meter. Jadi, panjang kain meli dan Edo adalah 4,6 meter. Saya lanjutkan nomor 2. Setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Jadi, kainnya Beni diberikan Siti setengahnya ya. Jadi, kita ketahui yang diketahui setengah kain Beni diberikan kepada Siti yaitu 140 cm dibagi 2 sama dengan 70 cm. Kemudian panjang kain Dayu 140 cm. Ditanya panjang kain Beni dan Dayu sekarang setelah dipotong setengah. Jawab, panjang kain Beni dan Dayu sama dengan panjang kain Beni ditambah panjang kain Dayu. Panjang kain Beni sekarang 70 cm ditambah panjang kain Dayu 140 cm sama dengan 210 cm. Karena yang diminta adalah meter, maka kita rubah. Jadi 210 cm sama dengan 2,1 meter. Jadi panjang kain Beni dan Dayu adalah 2,1 meter. Nomor 3 ya. Setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Tadi sudah. Berapa sentimeter panjang kain Siti dan Udin? Nah, diketahui kain Siti itu setengah kain Beni, 70 cm. Panjang kain Udin sama dengan 2 meter atau 200 cm. Ditanya, panjang kain Siti dan Udin dalam sentimeter. Ini ya, berapa sentimeter? Jawab, panjang kain Siti dan Udin sama dengan panjang kain Siti ditambah panjang kain Udin. Panjang kain Siti 70 cm. Panjang kain Udin 200 cm. Sama dengan 270 cm. Karena sudah centimeter, jadi tidak usah dirubah. Jadi, panjang kain Siti dan Udin adalah 270 cm. Kita lanjutkan nomor 4. Setengah kain Edo diberikan kepada Lani. Berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Diketahui, panjang kain Lani sama dengan setengah kain Edo, yaitu 100 cm. Panjang kain Meli sama dengan 160 cm. Yang ditanyakan panjang kain Leni dan Meli dalam sentimeter. Jawab, panjang kain Lani dan Meli sama dengan panjang kain Lani ditambah panjang kain Meli.
yaitu panjang kain meli 100 cm ditambah panjang kain meli 160 cm, sama dengan 260 cm. Jadi, panjang kain lani dan meli adalah 260 cm. Nah, ini anak-anak ya, cara menyajikan soal cerita tentang satuan panjang. Ditulis dulu diketahuinya, ditanya, jawab, kemudian dihitung, setelah itu disimpulkan. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal hiasan dari bahan buatan. Sebelumnya kalian sudah mengenal kain flanel dan botol bekas ya untuk membuat hiasan. Sekarang kita mengenal juga bahan buatan yang bisa digunakan untuk hiasan, yaitu kain batik atau kain biasa juga boleh. Nah, ini bahannya bisa dibuat dari kardus juga. Jadi bingkai yang di dalam ini bisa digunakan untuk bingkai foto ya. Bahannya dari kardus dan kain batik. Cara-cara untuk membuatnya, yang pertama ini seperti yang dijelaskan oleh Benny dan teman-temannya. Yang pertama, sediakan potongan kain, batik, lem, foto, dan bingkai. Bingkai bisa dibuat dari kardus bekas. Yang kedua, tempelkan potongan kain, batik pada bingkai foto. Berikutnya, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Yang terakhir, panjang foto kenang-kenanganmu 1 lembar saja. Jadi bingkainya itu disesuaikan dengan foto yang kita miliki, ukurannya ya. Kemudian bingkai ditempeli kain batik menggunakan lem. Setelah itu ditempelkan ke dalam bingkai tersebut ya, foto kalian. Nah, ini anak-anak hiasan buatan Benny dan teman-temannya, yaitu hiasan dari bahan buatan. Ingat, bahan buatan adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk kerajinan atau hiasan yang berasal dari pabrik atau buatan manusia, bukan dari alam ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum saya akhiri, saya review dulu ya. Pertama tadi kita sudah belajar bagaimana meminta tolong yang baik, yaitu dengan bahasa yang santun ya. Kemudian kita mengenal kembali cara menyajikan atau menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan panjang, atau bisa juga disebut soal cerita seperti ini. Jadi ditulis dulu diketahuinya, mana yang ditanya, kemudian jawab dan dihitung, kemudian disimpulkan. Selanjutnya kita sudah mengenal bahan buatan untuk membuat hiasan, yaitu kain batik dan kardus bekas. Sebagai tugas hari ini anak-anak ya, lakukan kegiatan ayo mencoba berikut, yaitu cobalah kalian siapkan foto kalian, boleh foto waktu masih kecil atau foto bebas ya. Kemudian kalian buatlah bingkai dari kardus bekas. Setelah itu ditempeli kain batik atau sisa kain yang ada di rumah kalian ya. Kemudian kalian tempelkan foto kalian ke dalam bingkai tersebut. Nah, tugas hari ini anak-anak ya, jadi membuat bingkai yang dihiasi dengan kain batik. Kerjakan di rumah anak-anak dengan penuh semangat. Untuk pengumpulannya tidak harus hari ini, boleh 2-3 hari ke depan. Untuk cara membuat bingkai dari kain batik ini, saya akan bagikan nanti video dari salah satu guru yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara kita ya, yang juga memberikan contoh cara membuat bingkai dari kain batik ini. Kerjakan dengan baik ya anak-anak. Nah, selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.